Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Kali ini kita akan membahas soal TWK SKD CPNS. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Sigma. Soal pertama, berikut ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, kecuali A. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan bangsa. B. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. C. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. E. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan. Jawabannya adalah B. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional antara lain perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan wilayah, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan bangsa, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan budaya, perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi, dan perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai suatu kesatuan hankam. Selanjutnya, contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok. B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. C. Memberi bantuan senjata pada negara-negara yang bertikai. D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi. E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Jawabannya adalah B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik. 3. Yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional. B. UUD 1945. C. Pancasila. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Jawabannya adalah C. Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan ideal dari wawasan Nusantara, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah perwujudan dari Pancasila. 4. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menciptakan kondisi bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya. B. Bangsa Indonesia maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain. C. Pembangunan itu harus mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi. D. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada nilai sila-sila Pancasila. E. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penguasaan teknologi. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada nilai sila-sila Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa dalam setiap aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, berikut ini merupakan hubungan kausal organis antara alinea keempat
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Penetapan tujuan negara Indonesia, B. Bahwa UUD 1945 ditentukan akan ada, C. Bahwa UUD 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat, D. Bahwa negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat, E. Penetapan dasar Pancasila. Jawaban yang tepat adalah A. Penetapan tujuan negara Indonesia. Alinea keempat, dalam pembukaan UUD 1945, hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, hubungan kausal organis yang terjadi yaitu bahwa UUD 1945 ditentukan akan ada, bahwa UUD 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat, bahwa negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Penetapan dasar Pancasila. Soal selanjutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, C. Nilai vital, D. Nilai material, E. Nilai praktis. Jawabannya adalah E. Nilai praktis. Nilai praktis adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Nilai praktis dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila. 7. Sistem politik Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi fungsi-fungsi utama berikut ini, kecuali A. Mempertahankan pola, B. Pengaturan dan penyelesaian konflik, C. Disintegrasi, D. Pencapaian tujuan, E. Penyesuaian. Jawabannya adalah C. Disintegrasi. Sistem politik Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi 5 fungsi utama, yaitu 1. Mempertahankan pola, 2. Pengaturan dan penyelesaian konflik, 3. Integrasi, 4. Pencapaian tujuan, 5. Penyesuaian. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Disintegrasi. 8. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Persamaan dalam perbedaan, B. Tidak bersifat sektarian, C. Bersifat konvergen, D. Tidak bersifat formalitas, E. Bersifat divergen. Jawabannya adalah E. Bersifat divergen. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip yang mengadakan persamaan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Selanjutnya, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
A. Keragaman daerah. B. Kaidah agama. C. Mayoritas penduduk. D. Pendidikan. E. Sosial kebudayaan. Jawaban yang tepat adalah A. Keragaman daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A Ayat 1, menjelaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Indonesia adalah negara hukum. 2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. 3. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. 4. Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. 5. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah A. Nomor 1, 2, 3, dan 4. B. Nomor 1, 2, 3, dan 5. C. Nomor 1, 3, 4, dan 5. D. Nomor 2, 3, 4, dan 5. E. Nomor 1, 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, 3, dan 5. Pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia yaitu Indonesia adalah negara hukum, sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.